Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi salafus saleh telah memberikan contoh dalam pelaksanaan sholat tarawih. Namun, di beberapa tempat muncul kebiasaan menambahkan sholawat di sela-sela rakaat tarawih atau setelah beberapa salam. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah hal tersebut termasuk sunnah ataukah bid'ah dalam ibadah? Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai hukum sholawat dalam sholat tarawih, sejarah munculnya kebiasaan ini, serta pandangan ulama terhadapnya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ahnya sholawat dalam sholat tarawih. Sebelum membahas hukum sholawat dalam sholat tarawih, penting untuk kita memahami konsep bid'ah di dalam Islam. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau inovasi. Namun dalam terminologi syariat, bid'ah mengacu kepada mengada-ngadakan perkara baru dalam agama yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita dapat memahami bahwa dalam hal ibadah, segala sesuatu yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah dan para sahabat termasuk dalam kategori bid'ah. Terus bagaimana sholat tarawih dilaksanakan oleh Rasulullah dan para salaf? Sholat tarawih pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah selama beberapa malam di bulan Ramadan. Namun beliau kemudian meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih kembali dilakukan secara berjamaah dengan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Yang perlu diperhatikan di sini teman-teman sekalian bahwa dalam riwayat-riwayat tentang sholat tarawih tidak ditemukannya adanya selawat yang diucapkan di sela-sela sholat atau setelah beberapa salam. Tarawih dilakukan dengan berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud, dan tanpa tambahan seperti selawat di antara rakaat. Maka apakah selawat dalam tarawih memiliki dalil? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang paling agung dan dianjurkan dalam banyak ayat dan hadis. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatuhu wa yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Namun dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-aslu fil ibadah tauqif. Hukum asal dalam ibadah adalah mengikuti dalil. Tidak boleh beribadah tanpa petunjuk dari syariat. Artinya di sini teman-teman sekalian, meskipun sholawat adalah ibadah yang mulia, jika ia ditempatkan dalam ibadah tertentu tanpa dalil, maka ia menjadi bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah tambahan dalam ibadah. Dalam konteks sholat tarawih, tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah maupun para sahabat, serta imam-imam salaf yang menyebutkan bahwa mereka membaca salawat di sela-sela tarawih atau setelah salam tertentu. Maka timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kebiasaan ini muncul?
Tambahan sholawat dalam sholat tarawih tampaknya berasal dari kebiasaan masyarakat yang ingin memperbanyak doa dan zikir di malam Ramadan. Namun meskipun niatnya baik teman-teman sekalian, ini tidak bisa dijadikan pembenaran dalam hal ibadah. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kebiasaan ini antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang sunnah sholat tarawih. Banyak orang yang mengikuti kebiasaan turun-temurun tanpa mencari dalil yang sahih. Yang kedua, pengaruh budaya lokal. Beberapa masyarakat mengadopsi kebiasaan zikir berjamaah atau menambahkan bacaan tertentu dalam hal ibadah tanpa dasar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, keinginan memperbanyak sholawat di bulan Ramadan. Walaupun sholawat dianjurkan, tempat dan tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak ulama Ahlussunnah yang menegaskan bahwa menambahkan sholawat dalam tarawih termasuk dalam kategori bid'ah, diantaranya seperti Imam Malik. Beliau berkata, barang siapa yang menambahkan sesuatu dalam sholat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka ia telah berbuat bid'ah. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan segala zikir yang ditambahkan dalam sholat yang tidak ada dalilnya adalah bid'ah. Salawat adalah ibadah, tetapi jika ditempatkan pada tempat yang tidak disyariatkan, maka menjadi bid'ah. Yang ketiga, Syekh Albani, beliau mengatakan menambahkan sholawat dalam tarawih adalah bentuk tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang yang membuat zikir baru dalam hal sholat. Hal ini tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, sholat tarawih adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat tanpa tambahan sholawat di antara rakaat. Menambahkan sholawat dalam sholat tarawih tidak memiliki dasar dari Nabi maupun para sahabatnya. Salawat adalah ibadah yang dianjurkan, tetapi harus ditempatkan sesuai dengan sunnah. Jika ingin bersalawat, maka dilakukan di luar sholat, misalnya setelah tarawih atau di waktu lainnya. Mengikuti sunnah lebih utama daripada menambahkan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1718. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dalam beribadah dan menjauhkan kita dari segala bentuk bid'ah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.